Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Pengamanan event Bau Nyale Februari mendatang menjadi atensi Polres Lombok Tengah menyusul membludaknya kerumunan warga yang akan datang ke lokasi di tengah pandemi saat ini. Event tahunan Bau Nyale yang rencananya akan digelar pada 20 hingga 21 Februari mendatang menjadi atensi Polres Lombok Tengah. Event ini akan digelar di pantai bagian selatan Lombok Tengah, tentunya akan menyedot kerumunan masyarakat untuk menangkap cacing di laut. Karena itu Kapolres Lombok Tengah menjelaskan untuk pengamanan akan dilakukan di setiap titik keramaian, terutama yang menjadi fokus utama di kawasan Kek Mandalika dan sirkuit. Terkait jumlah personil yang dibutuhkan hingga kini masih belum ditentukan. Kalau jumlah personil nanti akan kita turunkan tentunya sesuai kebutuhan di lapangan. Nah, tentunya titik-titik keramaian kegiatan kalau kita lihat saat ini di daerah Kute, karena di situ ada KEK, ada sirkuit, ya, kemudian di bandara dan sepanjang jalur yang akan dilalui dalam kegiatan MotoGP. Saat ini Polres Lombok Tengah melakukan latihan praoperasi dalam rangka Operasi Bina Kusuma Rinjani 2022 dengan tujuan mencegah penyebaran COVID-19 dan terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman terutama menjelang perhelatan MotoGP 2022 ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, rencana penghapusan pegawai honorer pada tahun 2023 ditanggapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Lombok Tengah. Pemerintah daerah akan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Rencana pemerintah pusat untuk menghapus pegawai honorer pada instansi pemerintahan tahun 2023 mendatang ditanggapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Lombok Tengah. Perekrutan P3K dan CPNS selama ini merupakan langkah pemerintah menghapus honorer, diikuti dengan dilarangnya Pemda merekrut pegawai honorer. Hingga saat ini BKPP Lombok Tengah masih belum menerima seperti apa regulasi pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut, sementara diketahui jumlah pegawai honorer di Pemda Lombok Tengah saat ini mencapai ratusan orang. Yang dari sisa kedua itu sekitar 324 angka. Ini yang diakui yang resmi. Yang ada SK-nya? Yang istilahnya yang dulu sisa dari K1. Kedua yang notabene dari sisi usia sudah mampu. Kalau di luar itu? Di luar itu ada sih sebenarnya yang saya tahu itu berdasarkan hasil informasi sekitar 600-an. Tapi tanggapan pemerintah daerah terkait dengan rencana penghapusan honorer yang tahun 2023 ini bagaimana? Kita sih yang namanya pemerintah kan harus ikuti apa yang kebijakan itu ada maksudnya. Penghapusan tenaga honorer ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Vaksin booster di Kota Mataram pertanggal 19 Januari 2022 serentak dimulai. Sasaran dari vaksin booster ini 20.000 lansia dan usia produktif. Pertanggal 19 Januari lalu, kick-off vaksin booster serentak dilakukan kabupaten kota di NTB di Lombok Tengah. Vaksinasi booster menyasar lansia dengan target 2.000 lansia disusul usia produktif dan masyarakat umum. Vaksin booster yang digunakan adalah jenis vaksin Pfizer dengan stok 5.000 vaksin disuntik dengan takaran 0,5 atau setengah takaran vaksin pertama dan kedua. Kita tidak ada target, jadi saat ini berapapun sebanyak mungkin dengan TNI Polri yang membantu kita itu untuk datang ke kita untuk kita laksanakan vaksinasi. Itu aja. Apa jenis vaksinnya? Kita pakai Pfizer. Pfizer. Dosisnya 0,15 separuh dosis umum. Ya. Berarti satu vial itu untuk kalau berapa? Umumnya satu vial itu untuk 6, berarti untuk 12 itu. Oh, sekarang? Iya, 12 ya. Berarti ini apa istilahnya Pak? Sama-sama tidak gitu ya? Apa? Yang untuk enggak, Sinovac? pertama Sinovac, sekarang pakai Pfizer. Ada dua, Sinovac, Pfizer atau AstraZeneca. Kita tidak ada hal ini, adanya Pfizer. Kalau AstraZeneca, Moderna atau Pfizer.
Untuk vaksin booster di Kota Mataram dipusatkan di masing-masing kelurahan secara bergilir. Percepatan vaksin booster ini guna meningkatkan herd immunity warga setelah divaksin dosis pertama dan kedua. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.